keadaan yang luar biasa yang kita dapati, dan majelis yang benar-benar mengajak kita untuk mengenang dan mengingat. Bahkan ini juga adalah satu gambaran dan pelajaran seseorang yang begitu gigihnya, kokohnya, mantapnya. Ini akhirnya, terutama akhirnya Habib Naufal ini, Masya Allah, gigih, kokoh, mantap. Tadi sudah banyak kita dengarkan gambaran-gambaran tentang pribadi beliau, sehingga begitu dicintai oleh Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah nafa'ana bih. Karena kokohnya beliau, mantapnya beliau. Memang benar kalau dinyatakan nggak ada anak-anak yang berhasil untuk berkhidmah seperti beliau. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Terus terang, untuk duduk bersama Abu Said Muhammad Malik itu bukanlah satu hal yang mudah. Bukan sekadar melayani beliau, bukan. Tapi ya, yang udah duduk di sana tahu gimana ketika menghadapi Abu ya, terutama di masa dahulu, masa masih segar-segarnya beliau ya. Karena anda juga nggak tahu yang akhir-akhirnya ya. Itu yang akhir-akhir mungkin yang pernah ketemu pada akhirnya ya. Kalau di masa-masa awal, Masya Allah ya, Abu ya masih badannya masih segar ya, kuat ya. Jadi kalau sedikit aja pelanggaran itu, wah Masya Allah ya. Ada satu pelanggaran, semakin orang itu dekat, itu berarti semakin banyak jadi sasaran. Iya, semakin sering dapat itu bagian-bagian. Yang salah jauh, yang depan ditabuk. Habib Umar bilang, nah gambarnya semakin dekat ya, sasaran untuk bagian itu paling banyak. Nah, Habib Umar bilang, yang salah yang di depan, yang di depan sana yang jauh, yang di samping kenapa? Kena kepala, kena pukul. Ini ya Masya Allah. Tapi subhanallah, kalau dulu mungkin waktu kita belajar seperti yang digambarkan, merasa kok perbuatan seperti ini. Tapi subhanallah, pendidikan semua yang kita dapat membimbing kita untuk tawaduk, untuk merasakan diri kita. Sebetulnya kita berada bersama beliau itu merasa seakan-akan anak-anak yang manja. Apa sih kita sama Abu Said Muhammad Malik itu sampai ya kayak bisa marah. Kita Abu ya marah seperti tadi, kita juga marah sekarang. Kita marah, apa sih dasarnya kita marah? Ya memang dipukul mungkin ya. Itulah. Kadang-kadang ya duduk di samping, ada telepon masuk, diangkat sama Abu ya semua. Tahu-tahu Abu yang nggak senang, di depan diserodok pakai telepon itu. Ambil dia. Jawab intinya. Tapi bukan dikasih berapa, tapi diserudukkan ke mukanya. Jawab. Kalau beliau lagi nggak mau ya itu. Jadi banyak sekali. Nah, ini yang itulah gambaran bagaimana Habib Naufal ini, Masya Allah, luar biasa. Itu sering kali, setiap waktu mungkin yang beliau hadapi ini, yang tadi sudah digambarkan ya. Saya memang dengar ketika Abu katakan anak syu'ak yaumil qiyamah, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Ya, insya Allah Abu ya udah untuk semua orang yang dekat sama beliau, termasuk murid-muridnya, ada perhatian untuk memberikan syafaat. Tapi inilah kalimat khusus yang didapatkan oleh akhirnya Habib Naufal itu ya, karena khidmahnya beliau, karena luar biasanya beliau duduk dengan Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasan rahimahullah. Inilah satu hal yang luar biasa, keberkahan ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika orang itu berkhidmah. Ya inilah kehidupan ya, kalau kita lihat itu apa lagi kehidupan di dalam dunia ini. Masa ini berlalu dari waktu-waktu ya, nggak mungkin, kadang-kadang kita bingung ya. Orang-orang berkhidmah itu lebih daripada sekadar belajar, lebih dari sekadar mengambil ilmu ya. Waktunya itu benar-benar lebih istimewa sebetulnya. Itu orang yang berkhidmah ya, pasti mereka jadi ketika mereka ikhlas. Tapi kalau sekadar belajar itu belum ada jaminan. Ilmu apa yang harus dibanggakan? Ente punya ilmu banyak, luar biasa, ente bisa bangga. Mau dibanggakan, iblis lebih banyak dari ente ilmunya ya. Bukan kebanggaan dengan ilmu, tapi dengan khidmah kepada guru-guru, ini sesuatu hal yang bisa dibanggakan. Inna iblis kana aliman kabirah walakinnahu ghayyara alaman katsira. Iblis, jadi kalau orang ilmu sekarang juga banyak orang tampil di TV di mana dengan ilmu macam-macam, kadang-kadang mau nunjukin ilmunya lebih dari Imam Syafi'i.
wah hebat ya gitu. Banyak sekarang punya pendapat, mengutarakan itu dan mengutarakan ini sampai luar biasa ya. Nggak usah bingung yang gitu-gitu ya, nggak usah dibingungkan orang seperti itu. Nilai ilmu seperti yang Allah nyatakan, innama yakhsyallah, khasyah itu takut dengan merasakan keagungan Allah. Itu baru ilmu yang sebenarnya. Nah ini yang dibentuk oleh Abu Buya terus menekannya, bukan hanya ilmu. Dia bimbing kita, masya Allah ketika itu. Ya, diajarkan inting nggak usah ngerasa orang besar, digetok terus biar kecil. Ya, biar punya ilmu, belajar terus tapi ilmu mesti belajar terus, tapi digetok terus. Ya, jangan nanti dengan punya ilmu itu merasa hebat, merasa agung, merasa mulia. Enggak, terus dibimbing oleh beliau dengan zahir dan batinnya kita. Rahimahullah nafa'ana bih. Dan beliau insya Allah kita yakin seperti majlis-majlis rupa ini beliau itu hadir. Arwahul awliya salihin hadir. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, katakan Allah SWT lihat amal kita, Rasul lihat, udah jelas. Beliau ketika disebut dimanapun Rasulullah hadir. Juga wal mu'minun. Begitu ulama salihin, tambah lagi awliya Allah Sayyidina Al-Walid Abu Muhammad bin Al-Maliki Hasani, lebih lagi akhirnya Al-Habib Naufal, walaupun hadir semua mereka orang-orang yang salihin, orang-orang baik, mereka selalu menghadiri majlis seperti ini dan mereka lebih bebas. Tadi sudah digambarkan kehidupan mereka di alam akhirah lebih bebas, tidak lagi terikat dengan jasadnya. Kalau kita masih terikat, tadi dibilang yang stroke, yang apa masih terikat semua, tapi kalau lepas nanti kemana aja. Orang-orang yang soleh mau, mereka akan diberikan oleh Allah kesempatan. Tambah lagi untuk hadir-hadir majlis seperti ini. Ya kita yakini, masya Allah, ruhaniyah dari majlis ini pun kita rasakan. Yakin kita semuanya bahwanya hudur Rasulullah SAW, awliya, salihin, ya, Abu Isa Maliki dan semua, Sayyid Akhina, Habib Naufal, Habib Abdullah, semuanya. Insya Allah dengan duduknya kita di sini, inilah majlis humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Insya Allah Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah insya Allah berikan kehidupan kita untuk masa kita, depan kita lebih baik lagi sehingga kita akan menjadi orang-orang juga yang beruntung, yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.